Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Didi Afrianto. Di sini saya adalah mahasiswa Muhammadiyah Pringsewu. Saya kelas 1B konversi dari Kabupaten Waikanan. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan diare. Diare ini mungkin sudah sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan diare? Diare itu yang biasa kita bilang adalah berak encer. Ya, berak encer artinya dia lebih banyak ke cairannya. Bahaya dari diare yang terutama adalah kekurangan cairan. Efek dari kekurangan cairan ini akan mengakibatkan lemas. Kemudian efek berikutnya atau yang selanjutnya, jika kehabisan cairan yang terlalu banyak, maka dia akan menimbulkan meninggal dunia. Untuk cara mengatasi diare di rumah, sudah ada yang tahu? Belum. Untuk mengatasinya, yang pertama yaitu segera dikasih minum banyak-banyak atau dikasih minum dengan cara yang ada cairan di rumah kita itu, yaitu dengan kuah sayur. Ya, kuah sayur, kemudian kuah sop, ada juga air tajin, kemudian sari buah, air teh, air mateng. Yang lebih mudah mungkin kita akan kasih lebih banyak ke air matang atau air minum. Kemudian yang terakhir di sini ada LGG. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan LGG? Ada. Ya, LGG itu adalah larutan gula garam ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Atau yang berikutnya, kalau ada di rumah kita siapkan boleh dengan dikasih Oralit. Untuk dosis Oralit ini untuk umur yang kurang dari 1 tahun yaitu 3/4 atau sampai setengah gelas. 3/4 gelas itu dia 1 gelas tapi dikurang seperempat ya, ibu-ibu. Kemudian untuk berikutnya pada umur 1 atau sampai 4 tahun diberikan setengah sampai 1 gelas. Kemudian umur di atas 5 tahun atau dewasa ini bisa kita kasih 1 sampai 1,5 gelas. Sudah tahu gimana cara menyiapkan Oralit? Belum. Ya, di sini sudah kita tampilkan. Untuk penyiapan Oralit boleh disediakan 1 gelas air matang atau air minum kurang lebih 200 ml. Kemudian kita masukkan semua bubuk Oralit kemasan yang kita beli di apotek itu, dimasukkan ke 200 ml ke dalam air gelas. Kemudian kita aduk sampai larut. Setelah diaduk, kemudian diminum. Ya. Selanjutnya di sini untuk penata laksanaan berikutnya yaitu teruskan pemberian makan. Selama diare teruskan dan tingkatkan pemberian air susu atau ASI pada bayi yang masih nyusu dengan ibunya. Kemudian untuk anak di atas 6 bulan berikan makanan tambahan seperti bubur, kemudian sari buah, kemudian diberikan makanan lebih dari 6 kali sehari. Artinya di sini
ketika anak kita sedang terserang diare, maka dia harus lebih banyak kita kasih minum dan kita kasih makan. Setelah diare, beri makanan yang lebih sering dari biasanya. Di sini yang sudah saya bilang tadi bahwa jika setelah mengalami diare, otomatis badan si anak atau badan si penderita diare ini akan kekurangan nutrisi. Jadi kurang lebih selama 3 minggu harus kita kasih makanan yang lebih dari biasanya. Kemudian hal yang harus kita perhatikan yaitu jangan diberikan makanan yang merangsang rasa mual atau merangsang sakit perut. Di sini contohnya makanan yang pedas, terlalu asin atau terlalu asam. Kemudian jangan berikan makan yang sudah rusak atau basi. Secara otomatis jika makanan sudah basi kita berikan kembali, maka akan menimbulkan rangsangan untuk kembali diare. Yang ketiga yaitu untuk langkah berikutnya yaitu mencari pengobatan lanjutan. Ini menurut gambarnya kita lihat di sini ada ambulan ya, petugas medis. Kemudian langkah yang pertama untuk penelaksanaan diare, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Seperti yang kita contohkan, kalau untuk di tempat kita mungkin yang lebih dekat yaitu ke puskesmas ya, ibu-ibu. Yaitu kita datang ke puskesmas itu yaitu jika diarenya terus menerus, sudah kita kasih cairan, sudah kita kasih oralit, tapi dia masih diare, segera kita mencari bantuan ke puskesmas. Kemudian muntah, diare beserta muntah itu akan lebih cepat menguras cairan yang ada pada tubuh pasien ya, pada tubuh anak kita. Kemudian di sini ada rasa haus, kemudian makan minumnya sedikit, ada demam atau ada darah di dalam tinja. Jika gejala-gejala yang ada di sini timbul pada anak atau kepada keluarga kita, Bapak dan Ibu sekalian, segera mencari pertolongan ya. Jangan dibiarkan di rumah. Nanti jika kita biarkan, walaupun kita kasih cairan yang berlebih tadi, jika kondisinya terus menerus maka akan berbahaya kepada anak atau keluarga kita ya. Kemudian di sini ada pencegahan, cegahlah diare. Nih yang bisa kita lihat cara mencegah diare. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan perorangan atau lingkungan. Jadi akan lebih bijaksana jika kita di dalam keseharian kita itu kita selalu membersihkan diri, mandi mungkin contohnya ya, yang seperti itu. Di sini untuk meningkatkan kesehatan perorangan itu yaitu dengan menggunakan air bersih yang cukup, kemudian cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian jika kita mau BAB diharuskan kita ke WC ya, WC bukan yang WC berjalan ibu-ibu. Di sini yang kita anjurkan yaitu dengan WC yang di kamar mandi yang kita buat di rumah. Kemudian membuang kotorannya atau kotoran bayi kita itu di jamban. Langkah berikutnya untuk pencegahan diare yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh ini bisa kita berikan yang pertama dengan memberikan ASI, kemudian pemberian makanan pendamping ASI jika yang sudah lebih dari 6 bulan tadi,
kemudian apa? Yang terakhir yaitu dengan imunisasi campak. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Jika anak kita sehat, maka dia akan bebas dari diare. Kemudian setelah bebas diare, kita bagikan ke tetangga kita. Demikian materi tentang diare stomit yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau ditanyakan mengenai tentang teori diare? Nah, di sini coba kalau sudah kita sajikan, saya akan mencoba untuk bertanya. Pertanyaannya yaitu, apa cairan yang ada di dalam rumah kita untuk menanggulangi diare? Yang pertama apa? Kuah dan sayur. Kemudian ada kuah sop. Kemudian ada lagi yang ketiga air tajin. Kemudian yang keempat yang lebih mudah yang kita sampaikan tadi yaitu air minum. Oke. Demikian ya bapak-bapak dan ibu-ibu, sekelumit atau secara singkat saya menjelaskan tentang diare. Jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut bisa hubungi saya di kontak person atau langsung datang ke rumah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.